Pemirsa, terpergok mencuri motor seorang pria babak belur dihajar warga di parkir Rusun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, dari tas pelaku warga mendapati kunci letter T dan anak kunci lainnya. Ratusan warga langsung melayangkan boga mentah ke arah pelaku curanmor, Ronald, di Rusun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang sudah berkerumun nampak emosi saat pelaku hendak dibawa ke kantor polisi yang sempat diamankan di pos keamanan. Sebelumnya aksi pelaku digagalkan warga yang memergokinya setelah alarm sepeda motor korban berbunyi. Pelaku sempat kabur hingga tertangkap warga. Hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti sejumlah kunci letter T dan anak kunci lain dari dalam tas pelaku. Jadi sebelahnya ada orang, dia mencongkel, alarmnya bunyi, dia teriakin, dia kabur, dilempar kunci T-nya. Tapi di sini memang sering terjadi curanmor. Makanya warga sangat emosi, Bu. Sampai sebegini marahnya karena ada lebih dari 10. Pernah satu hari itu 3 motor hilang. Oh gitu. Dalam satu hari. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku diamankan ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara di Makassar, emak-emak nyaris dihakimi massa saat hendak mencopet sebuah dompet pengunjung. Rupanya aksi kedua pelaku setelah sempat melakukan pencopetan dompet berisi uang tunai Rp2.700.000. PA, wanita 41 tahun ini menjadi bulan-bulanan pengunjung pasar sentral Makassar setelah diduga melakukan aksi pencopetan dompet milik salah satu pengunjung. Namun aksinya keburu dipergoki korban dan pengunjung lainnya. Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas keamanan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Wajo. Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah melakukan aksi serupa di pasar sentral Makassar dengan mengambil dompet milik pengunjung berisi uang tunai Rp2.700.000. Uang hasil curian telah digunakan membeli emas dan barang untuk hadiah Idul Fitri kepada anaknya. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berinisial PA, namun untuk barang bukti sudah ada kami sita berupa uang yang Rp2.700.000, namun sudah dibelikan pakaian untuk anaknya dan berupa emas untuk persiapan Lebaran. Kini pelaku mendekam di sel Mapolsek Wajo dan terancam tidak bisa merayakan Lebaran bersama keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Lea Muhammad Nur, iNews melaporkan. Hindari amukan massa, seorang menjamret di Surabaya, Jawa Timur nekat melompat ke sungai berarus deras hingga tewas tenggelam. Sementara seorang pelaku lainnya babak belur dihajar massa. Seorang penjamret babak belur usai diamuk massa di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Sementara pelaku lainnya tewas tenggelam lantaran nekat melompat ke sungai berarus deras demi menghindari amukan massa. Jasad korban dievakuasi petugas damkar yang dikerahkan ke lokasi. Keduanya gagal beraksi lantaran korban berteriak hingga membuat massa mengejar pelaku. Pelaku yang terluka parah telah dievakuasi polisi ke Mapolsek Bubutan. Loncat. Satunya loncat ke sungai, Pak, ya? Iya. Satunya ditangkap warga. Iya. Itu copet apa, Pak, katanya, Pak? Copet katanya. Copet, ya. Kedua pelaku diduga spesialis jamret yang kerap beraksi saat korbannya lengah di tempat umum. Warga berharap polisi rutin patroli di lokasi rawan kriminalitas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Salfai, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihajar massa usai mencabuli 3 anak perempuan di bawah umur di Tambora, Jakarta Barat. Mirisnya, salah satu korban merupakan anak tiri pelaku. Keluarga 5 menit. Nekat mencabuli 3 anak perempuan di bawah umur, seorang pria diamankan Babin Kamtibmas di dalam pos keamanan warga Jalan Tanah Serial, Tambora, Jakarta Barat. Salah seorang korban diketahui merupakan anak tiri pelaku. Warga yang geram menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku yang telah beristri mencabuli ketiga korbannya yang berusia 11 hingga 13 tahun ini dengan mengiming-imingi akan dibelikan telepon selular. Ini mau beliin handphone, terus uang jajan, gitu loh, Bang. Nah, korbannya pun ada 3, gitu kan.
ternyata si pelaku ini diam-diam nih ya ngajak si korban buat ngelakuin hal-hal yang nggak senonoh dah. Ya benar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, pelaku digelandang ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Keluarga remaja korban penganiayaan histeris dan jatuh pingsan saat polisi membongkar makam korban. Korban diduga dianiaya oknum polisi usai menonton balap lari di Asahan, Sumatera Utara. Keluarga korban dugaan penganiayaan Pandu Siregar histeris dan jatuh pingsan saat petugas Polres Asahan, Sumatera Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban. Ekshumasi dilakukan di makam korban tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Simalungun. Petugas forensik kemudian akan memeriksa jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, polisi memastikan akan bertindak adil dan transparan terhadap hasil ekshumasi. Ini kita sudah melaksanakan kegiatan ekshumasi, melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Pandu. Tujuan kita adalah membuat terang bagaimana kasus ini, apa penyebab kematiannya. Saat ini masih berproses. Dokter forensik saat ini masih melakukan otopsi di lokasi tempat kuburan. Mohon doanya semoga hasilnya segera bisa kita rilis dan kita pastikan apa penyebab kematiannya berdasarkan ilmu program forensik yang sudah dilakukan pada saat ini. Sebelumnya, Pandu Brata Siregar, remaja berusia 18 tahun, meninggal dunia setelah diduga dianiaya oknum polisi. Korban disebut menerima kekerasan usai menonton ajang balap lari. Menurut kerabat korban, oknum polisi menendang korban sebanyak 2 kali setelah polisi membubarkan paksa lomba lari tersebut. Korban terluka di bagian kepala, wajah, dan organ lambung. Keluarga korban menilai ada kejanggalan pada kematian korban dan meminta kasus ini diusut tuntas. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Lebih dari 2.000 warga terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian air hampir mencapai 2 meter membuat sejumlah warga termasuk lansia harus dievakuasi dengan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi lansia korban banjir Dusun Bunter, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain sang nenek, ada puluhan warga yang turut dievakuasi petugas. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut langganan terjadi banjir. Namun kali ini merupakan yang terparah, bahkan ketinggian air ada yang mencapai hampir 2 meter. Sementara itu banyak pula warga yang masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya meski tanpa penerangan. Makanya barusan kami paksa mau nggak mau ya, soalnya debit airnya udah makin tinggi, sama di sana udah nggak ada stok makanan, air bersih buat minum juga udah nggak ada. Segimana banjirnya teh? Kualitas penting. Kalau nggak salah tadi tuh ada ya 1,8. Oh, hampir 2 meter ya? 2 meter ya. Pihak Pemkab Sumedang mendata sebanyak 260 kepala keluarga dan 2.000 jiwa di 4 desa Kecamatan Cimanggung, Sumedang terdampak banjir. Air minum mana? Desa Cianjuang dan Desa Sukadana menjadi lokasi terparah dengan ketinggian air hingga 177 cm. Ini masih sedang proses evakuasi, ada beberapa anak kecil lagi dan lansia yang harus kita evakuasi. Total mungkin berapa kak? Kemarin hampir 2.000 jiwa kita 4 desa ya. 263 kakak. 263 kakak. Dengan kurang lebih hampir 2.000 jiwa total dari 4 desa. Pemkab Sumedang berencana menetapkan status tanggap darurat bencana banjir Cimanggung. Sementara BPBD menyiapkan sejumlah titik pengungsian dan dapur umum di kantor Kecamatan Cimanggung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva, iNews melaporkan.
Banjir akibat luapan Sungai Citarum membuat jalan penghubung kota dan kabupaten di kawasan Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung terendam banjir hingga mencapai kedalaman 70 cm. Aktivitas lalu lintas lumpuh, tidak ada kendaraan yang bisa melintas genangan banjir. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar dari banjir sebelumnya yang merendam Dayuh Kolot, Kabupaten Bandung. Akibatnya kendaraan baik roda 2 dan roda 4 tidak bisa melintasi jalur ini. Arus lalu lintas terpaksa diputarkan melewati Bale Endah agar pengguna jalan terhindar dari banjir. Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman dengan amplitudo maksimum yang cukup kuat, mencapai 30,4 mm, membuat warga berhamburan keluar rumah. Angke balik. Abu na biko ng kano. Kolot. Kemari madok. Yo. Pas tengah-tengah. Inilah erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Marapi pagi tadi. Radius 5 km di belakang rumah warga terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Marapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Warga Sungai Pua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhamburan keluar rumah saat mendengar suara dentuman letusan Gunung Marapi. Kolom abu letusan berwarna pekat tertiup angin condong ke arah utara. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm. dan durasi erupsi selama lebih kurang 45 detik. Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebuah bus yang membawa penumpang mudik tujuan Makassar terbakar di jalur Trans Sulawesi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda saat lagi. Pemirsa, kapal patroli tim AL Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 31 TKI ilegal ke Malaysia di perairan Batubara. Sejumlah ABK dan nahkoda terjun ke laut menghindari tangkapan petugas. Berhenti. Stop. Angkatan laut ini, nggak apa-apa. Udah, tenang aja, santai. Inilah detik-detik saat kapal patroli milik TNI Angkatan Laut dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar kapal yang mengangkut sebanyak 71 orang pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Kapal motor terus berjalan tak mau berhenti karena nahkoda dan ABK terjun ke laut saat akan ditangkap. Beruntung petugas akhirnya berhasil menghentikan kapal dan memeriksa seluruh penumpang kapal. Diketahui kapal dengan penumpang pekerja migran berlayar menuju ke Malaysia. Usai diamankan, ke-71 pekerja migran ilegal dan 6 orang anak dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai dan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Menterinya rapat jadi tidak mengenal waktu libur. Ini adalah bentuk dari ratas ini digelar guna memastikan proyek-proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi. Proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional. Sejumlah proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyatakan telah menginventaris sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Ini adalah bentuk dari dan kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat, dan kemudian juga kita melihat yang mempunyai
dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Nah itu yang. Sebuah bus yang membawa penumpang mudik ke Makassar terbakar di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kebakaran bus diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Sebuah bus pemudik terbakar di Jalan Poros Pangkep, Makassar, Kampung Mangalekana, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Angin kencang membuat si jago merah dengan cepat membakar habis bus beserta isinya. 2 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 30 menit kemudian. 4 penumpang, 2 kru dan seorang sopir selamat dari kebakaran. Polisi datang melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Bus yang berangkat dari Mangkutanah, Kabupaten Luwu Timur menuju kota Makassar ini diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin hingga mengalami kebakaran. Untuk dugaan kebakaran tersebut, menurut supir, sepertinya ada korsleting di sekitar mesin yang mungkin menimbulkan percikan api sehingga mengakibatkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, Ainus melaporkan. Ratusan calon pemudik dengan tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera mulai memadati terminal bus Kalideres, Jakarta Barat mulai Minggu siang. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal demi menghindari kepadatan dan kenaikan harga tiket bus jelang Lebaran. Masyarakat yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa ini tampak mulai berdatangan ke terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Ratusan calon pemudik yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman ini terlihat memadati ruang tunggu dan loket tiket terminal. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih dahulu demi menghindari kepadatan lalu lintas dan kenaikan harga tiket bus. Karena biar nggak terlalu rame di kapalnya juga, di jalannya juga, di bisnya juga. Iya, biar lamaan di kampung gitu. Terus di jalan juga belum rame. Kalau udah H-5 gitu kan, udah tusla juga naik dia. Sementara itu, pihak pengurus perusahaan otobus di Terminal Kalideres mengungkapkan lakukan persiapan, terutama kelengkapan fasilitas bus dan menambah armada bus jika pada H-3 Lebaran mendatang terjadi lonjakan calon pemudik. Terkait harga tiket, para pengurus PO Bus Pulau Sumatera dan Jawa juga memprediksi akan terjadi kenaikan menjelang masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri nanti dengan kisaran 25%. Untuk sementara persiapan di saat mudik Lebaran, kita udah mempersiapkan diri dari busnya juga, dari check and rechecknya udah komplit semua. Adapun juga ada tambahan mobil bis pariwisatanya udah kita siapin. Baik, kalau kita regulernya ada 16 unit, ditambah dengan pariwisatanya ada 7 unit. Kalau untuk kenaikan harga kan kita berdasarkan dari perusahaan masing-masing, owner masing-masing. Apabila di saat tuslak di tanggal 24, insya Allah itu Jawa Sumatera pada naik semua. Itu diperkirakan sekitar 25%. Pihak pengelola Terminal Bus Kalideres sendiri akan mendirikan posko keamanan terpadu, kesehatan, hingga posko pengecekan kelaikan armada bus dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pendaftaran tiket mudik gratis Dinas Perhubungan Jawa Timur ricuh. Warga menuding adanya dugaan penyerobotan antrian karena petugas dinilai salah menghitung warga yang mengantri. Sejumlah warga Surabaya sudah mengantri untuk mendapatkan nomor antrian tiket mudik gratis protes kepada petugas Dinas Perhubungan Jawa Timur. Warga protes lantaran petugas menyatakan nomor antrian telah habis dengan kuota 500 nomor antrian. Beberapa warga menuding adanya dugaan penyerobotan antrian karena petugas dinilai salah menghitung warga yang mengantri hingga nomor ke 500.
Warga meminta agar nomor antrian diberikan kepada warga yang sudah terlanjur mengantri pada Minggu pagi. Kan kuotanya di luar itu 500, terus ke dalam 500, nanti dibuka lagi. Kita antri sampai panjang. Sekarang ternyata 500 saja. Kan dari pagi loh, jam sebelum subuh udah di sini loh, nggak dapet. Di tiap operator itu udah ditulisi, pas waktu pengumuman itu mesti ditulisi, per hari itu batasi 500. Jadi orang berbondong-bondong hari ini gitu loh, maksudnya hari ini sudah selesai. Kembali di Anyus Pagi, pemirsa, posko sahur gratis digelar oleh sejumlah pemuda di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tak hanya bisa santap di tempat, warga pun juga bisa membawa pulang menu sahur yang disediakan panitia selama bulan Ramadan. Posko sahur gratis sudah digelar sejak 12 tahun silam. Posko sahur gratis ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya, menu sahur yang telah dibungkus diantar ke sejumlah tempat seperti panti asuhan ataupun asrama. Namun 6 tahun terakhir, dibukalah sebuah posko sahur gratis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Ribuan paket sahur gratis disediakan oleh panitia dan pastinya dengan menu yang beragam tiap harinya. Kerennya lagi, sekitar 90% relawan berasal dari sejumlah mahasiswa baik dari dalam maupun luar kota Palu. Eits, tak cuma bisa makan di tempat, menu sahur ini ternyata juga bisa loh untuk dibawa pulang alias dibungkus sesuai kebutuhan. Senang banget tuh ada sahur gratis yang mungkin pertamanya ada di kota Palu. Kemudian sahur gratis ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif bagi kita mahasiswa. Kenapa kami pilih sahur? Karena memang untuk buka puasa itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Nah, sahur ini yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bikin. Nah, ini untuk malam ini itu kami menyediakan sekitar 4.000 paket yang bisa dibawa pulang dan bisa dikonsumsi di tempat. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan bisa mengambil makna barokah di bulan suci Ramadan sehingga bisa saling berbagi ke sesama. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa, Kedutaan Besar Palestina menggelar buka puasa bersama dengan warga Palestina di Indonesia. Acara buka puasa bersama digelar sebagai bentuk momen refleksi dan memperkuat tali persaudaraan. Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar acara buka puasa bersama dengan warga Palestina di Indonesia. Dalam acara yang berlangsung hangat ini disajikan hidangan khas Palestina. Dalam acara juga turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zurael Asun, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata, serta sejumlah mahasiswa Palestina yang mengenyam pendidikan di Indonesia. Kita kayak shawarma, kayak makluba, kayak ataif, kayak nasi mandi, nasi laham, banyak, alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita kalau bersama kita komunitas Palestina sama Indonesia pasti lebih kenal dan lebih bagus untuk kita di sini di Indonesia. Insya Allah kita bersama orang Indonesia dan Palestina kita satu hati, insya Allah. Buka puasa bersama bertajuk Masyarakat Persahabatan Palestina dan Indonesia dilakukan sebagai bentuk hubungan persahabatan antar kedua negara, sekaligus menunjukkan eksistensi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pro kontra RUU TNI hingga kini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah perubahan menjadi sorotan, diantaranya penambahan jumlah lembaga yang kini bisa diduduki TNI aktif. Rancangan Undang-Undang TNI hingga kini masih menjadi perbincangan masyarakat. Sejumlah penambahan dan perubahan dalam isi RUU menjadi sorotan bahkan pro kontra publik. Salah satunya adalah terkait jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga
yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Sekarang ada ditambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. Satu, ya. Karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya, Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI itu, ya. Dengan demikian, dalam RUU TNI yang saat ini sedang dibahas, hanya 16 lembaga yang boleh diisi TNI aktif. Namun, apabila terdapat prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar 16 kementerian atau lembaga tersebut, maka prajurit itu harus mengundurkan diri dari kedinasan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya, Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel mewah di Jakarta. Rapat digelar tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI dan ditargetkan rampung pada bulan ini. Komisi 1 DPR RI tiba-tiba menggelar rapat hingga larut malam di sebuah hotel di Jakarta Pusat Jumat malam. Rapat membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin menyebut revisi sudah berjalan 40%. Namun ia enggan menjawab mengapa pembahasan digelar secara terburu-buru di sebuah hotel di akhir pekan. Ya nanti kita kan belum ada sinkronisasi, ya tim SIN dan lain sebagainya. Sejauh mana itu juga tidak mudah, ya. Gitu. Mas, seberapa besar sih urgensi rapat ini digelar? Pak, mengingat ini kan akhir pekan begini, dan juga mengapa urgensinya? Lalu di mana tempatnya, ya tanya kepada pimpinan, bukan ranah saya. Saya ranahnya yang teknis-teknis itu saja, per undang-undangan perang, operasi militer selain perang. Nah kita akan diskusikan satu persatu, ya. Misalnya saja operasi pemberantasan teroris itu seperti apa bentuknya? Ya harus fair lah, ya begitu. Misalnya durasinya seperti apa, luas wilayahnya seperti apa, kemungkinan yang terjadinya seperti apa. Ada sejumlah pasal krusial yang hendak direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang dan aturan penempatan prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga. Selain itu, dibahas pula mengenai usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama, sementara perwira dapat mencapai usia 60 tahun. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menugaskan Sekjen Kemenhan untuk ikut terlibat pembahasan RUU TNI. Pihaknya ingin RUU TNI rampung sebelum masa reses DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Dinas PUPR periode 2024-2025 dengan barang bukti sebesar 2,6 miliar rupiah. Tiga tersangka dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, diantaranya anggota Komisi 3 DPRD Oku, Ferlan Juliansyah, Ketua Komisi 3 DPRD Oku, M. Fahrudin, dan Ketua Komisi 2 DPRD Oku, Umi Hartati. KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Nopriansyah sebagai tersangka bersama 2 orang tersangka dari pihak swasta berinisial MFZ dan ASS. Keenam tersangka diduga secara bersama-sama melakukan korupsi di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam operasi tangkap tangan sebelumnya, penyidik menyita uang tunai sebesar 2,6 miliar rupiah. Pada bulan Januari 2025, dilakukan pembahasan RAPBD Oku tahun anggaran 2025 agar RAPBD tahun anggaran 2025 dapat disahkan.
beberapa perwakilan DPRD menemui pihak pemerintah daerah. Kemudian pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD meminta jatah pokir seperti yang diduga sudah dilakukan. Kemudian disepakati bahwa jatah pokir tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 40 miliar rupiah dengan pembagian nilai proyek sebagai berikut. Ya, jadi ini adalah perubahan ya untuk bisa merubah RAPBD yang ada di Kabupaten Oku. Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Oku sampai dengan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, semua sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap FJ, anggota DPRD Kabupaten Oku, bersama-sama dengan MFR, kemudian UM, dan NOP selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku yang diduga melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah Kota Semarang mendirikan Rumah Inspirasi untuk Anak Disabilitas. Rumah Inspirasi ini diharapkan wadah pengembangan keterampilan untuk anak disabilitas. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng didampingi Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mulai melakukan langkah nyata dengan mendirikan rumah inspirasi yang diperuntukkan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Peresmian rumah inspirasi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Semarang. Direncanakan pembangunan rumah inspirasi rampung dalam 4 bulan. Nantinya rumah ini akan diisi tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dan masyarakat yang memiliki keterampilan khusus untuk memberikan pembelajaran. Wali Kota Semarang juga akan menggandeng perusahaan serta tenaga psikologi untuk mendidik anak-anak disabilitas agar bisa mandiri. Di sini juga menjadi aktivitas untuk meningkatkan kreativitas, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, dan tentu adalah layanan-layanan kesehatan, tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Sangat senang sekali bisa besok anak saya bisa belajar di situ, belajar latih di situ untuk masa depan anak saya. Bisa lebih maju, sukses, bisa nanti anak yang bisa stabilitas bisa menjadi lebih bagus lagi. Rumah Inspirasi rencananya tidak hanya dibangun di Kecamatan Mijen, Rumah Inspirasi ini juga akan dikembangkan di sejumlah kecamatan lainnya di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pemirsa, produsen ponsel terus mengembangkan teknologi terkini untuk menunjang gaya hidup penggunanya. Salah satu fitur yang menjadi favorit pengguna adalah teknologi kamera berkualitas. Xiaomi Indonesia sukses menggelar acara penjualan perdana Xiaomi 15 series yang meliputi model flagship terbarunya Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra. Antusias warga yang merupakan pecinta dan pemburu gadget terbaru nampak memadati lokasi acara first sale atau penjualan perdana Xiaomi 15 series yang diselenggarakan di Gandaria City. Seluruh pembeli Xiaomi 15 series juga secara otomatis mendapatkan hadiah langsung berupa 50 wireless charging stand Pro untuk pembelian Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition atau Xiaomi Smart Band 9 Pro untuk pre-order Xiaomi 15 Ultra.
Banyak sekali sebenarnya promo-promo yang bisa didapatkan di pembelian pertama Xiaomi 15 series ini. Kalian bisa mendapatkan wearables kami untuk pembelian Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Ultra. Bahkan tadi kalau misalnya dilihat pembeli pertama itu dapat vakum. Xiaomi 15 series merupakan ponsel yang paling ditunggu kehadirannya baik oleh pecinta gadget maupun public figure yang menggemari fotografi. Sebelumnya saya udah pakai seri yang sebelumnya, tapi di sini semakin terasa perubahannya. Dari kameranya, saya dulu memang suka sekali pakai kamera Leica, dan sekarang ada di handphone, rasanya udah nggak harus kemana-mana bawa kamera lagi ya, semuanya udah ada di tangan, di handphone. Ringan size-nya, terus kemudian modelnya juga elegan, compact, dan wah kameranya sih nggak usah ditanya lagi. Saya suka banget color tone-nya. Pertama itu dari desainnya itu nggak gede, nggak kecil banget, compact. Terus juga mungkin enak di tangan, terus juga dari kameranya udah support Leica ya. Jadi terutama aku pengen coba fotografi juga perdalamin, jadi aku pilih Xiaomi 15 series gitu. Xiaomi 15 hadir dengan peningkatan desain dan performa yang signifikan, menampilkan bingkai aluminium micro curve yang lebih tahan lama dan bezel ultra tipis untuk tampilan yang lebih imersif. Tak hanya itu, Xiaomi 15 series juga hadir dengan beragam fitur terbaru seperti Xiaomi 15 Ultra yang hadir sebagai pionir dalam revolusi mobile fotografi dengan integrasi inovasi optik terdepan dengan sensor utama dan lensa Leica Samilux yang dapat menghasilkan foto berkualitas tinggi. Dari Jakarta, Steven Padinama, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Timnas Indonesia berangkat ke Australia pada Minggu malam. Mereka terbang ke negeri Kangguru untuk melakoni pertandingan melawan Timnas Australia pada Kamis 20 Maret dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama pelatih Patrick Kluivert turut serta 8 pemain timnas yang berkarir di Liga 1. Ke-8 pemain diantaranya Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Septian Bagaskara, dan Ricky Kambuaya. Sementara itu, pemain-pemain yang berkarir di luar negeri akan langsung menuju Australia. Timnas Indonesia akan melakukan latihan perdana di Australia pada Senin 17 Maret 2025 dan akan bertanding melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025 di Stadion Allianz, Sydney, Australia. Menghadapi Australia, Timnas pun menargetkan dapat mencuri poin. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan 8 pemain yang berangkat malam hari ini semua kondisinya sangat bagus. Kemarin siang berkumpul di hotel dan langsung melakukan cek medis. Kondisinya semuanya tidak ada satupun dari 8 pemain yang bergabung. Itu kondisinya yang cedera dan lain sebagainya nggak ada. Semuanya benar-benar fresh dan siap untuk bertanding. Untuk 17 pemain yang masih bermain di klub, kapan rencananya? Secara keseluruhan para pemain sesuai jadwal yang ada yang terbang malam hari ini, ada juga yang terbang tadi pagi, ada juga yang terbang besok pagi. Sehingga nanti secara keseluruhan tanggal 17 maksimal para pemain semua sudah kumpul dan sudah bisa melaksanakan latihan bersama. Segera bisa melaksanakan tugas negara ini dengan sebaik-baiknya. Tentu tujuan utamanya adalah kita bisa lolos Piala Dunia dengan tidak playoff, artinya bisa runner up. Itu harapan kita semua. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas keberangkatan Timnas Indonesia beserta pelatih Timnas Patrick Kluivert dari salah satu hotel di Bilangan Senayan, Jakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sesaat sebelum terbang ke Australia. Rido. Nando. Nando sebentar, Nando. Sebanyak 8 pemain timnas yakni Rizky Ridho, Ramadan Sananta, Muhammad Ferrari, Hernando Ari, Sutaryadi, Nadeo Argawinata, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, dan Hoki Caraka, serta pelatih timnas Patrick Kluivert dan tim pelatih turut dalam rombongan bus Garuda berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta yang dilepas langsung oleh Erick Thohir. Rombongan timnas Indonesia beserta tim pelatih terbang menuju Australia menggunakan maskapai Garuda Indonesia pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Australia
dalam match day ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret mendatang. Diharapkan timnas Indonesia dapat mencuri 3 poin dari pertandingan nanti. Sebelum berangkat ke Australia, para pemain timnas yang membela klub di Liga 1 menjalani pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Dari hasil pemeriksaan dipastikan pemain dalam kondisi bugar. Sejumlah pemain lokal yang membela klub di Liga 1 seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Nadeo Argawinata menjalani pemeriksaan fisik agar terhindar dari potensi cedera. Dari hasil pemeriksaan fisik dan latihan ringan, dipastikan pemain dalam kondisi siap untuk mengikuti latihan bersama sang pelatih Patrick Kluivert di Australia. Para pemain berangkat menuju Sydney, Australia pada Minggu malam. Tomorrow they have a flight to Australia. So it was a good training today. Just an activation, just to warm up, just to activate the body. And yes, they are prepared for tomorrow to travel to Australia. Tidak hanya pemain lokal yang merumput di klub Liga 1, sejumlah pemain keturunan yang bermain di Liga Belanda juga mengonfirmasi tengah dalam perjalanan menuju Australia. Eliano Reinders, Ivar Jenner, dan Tom Haye melalui media sosialnya dalam perjalanan menuju Sydney jelang laga timnas Indonesia melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Sementara penggawa Wolverhampton Wanderers U21 Justin Hapner tiba di Australia dan disambut oleh komunitas pendukung timnas Indonesia di Australia, yaitu Garuda Australia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan News Pagi. Diduga akibat arus pendek listrik, sebuah gudang pembuatan akrilik dan bahan bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat ludes terbakar. Api membakar sebuah gudang pembuatan akrilik dan toko bangunan yang terletak di daerah Cibadak Aja, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Minggu malam. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan sulit untuk dipadamkan. Sebanyak 10 unit mobil pemadam dan 100 petugas kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Selain meludeskan bangunan rumah dan gudang, api juga membakar 2 mobil yang berada di dalam gudang. Kami barang-barang yang di dalam gudang itu ada penumpukan bahan, jadi susah kami memadamkannya. Dan bahan yang di dalam itu berupa akrilik yang mudah terbakar. Untuk kerugiannya berapa? Kerugian lebih kurang 6 miliar. 5 orang terluka setelah sebuah tabung gas LPG 3 kg meledak di Kota Depok, Jawa Barat. Di tempat lain, 16 rumah dan 9 bangunan rumah walet hangus terbakar di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, rumah, ya Allah. Sebuah rumah kontrakan di Bojong Pondok Terong, Cipayung, Kota Depok hancur berkeping-keping usai sebuah tabung gas LPG 3 kg bocor dan meledak. Selain mengakibatkan atap beserta rangka baja rumah terlempar hingga menimpa rumah di sebelahnya, 5 orang mengalami luka bakar serius. Pemilik kontrakan menangis histeris melihat kondisi rumahnya hancur. Peristiwa terjadi usai penghuni rumah membeli tabung gas 3 kg. Namun saat pemilik warung hendak memasang tabung gas di rumah korban, tabung gas ini mengalami kebocoran hingga meledak. Suami korban mengaku sempat mendengar suara ledakan kencang dan mendapati istrinya mengalami luka bakar 65%. Selain sang istri, terdapat 4 korban luka bakar lainnya, 2 diantaranya anak-anak. Jadi yang punya rumah itu beli gas di warung bapak? Iya. Warung saya, suaminya lagi di luar. Ya itu isi saya, karena kan semua orang sini kan kadang kalau nggak bisa masang, isi saya ngasang. Aman-aman aja selama istri bapak yang bantuin masak? Iya. Kebetulan pemilik rumah nggak bisa masang saat itu. Karena suaminya lagi di rumah, lagi di luar. Berarti pada kejadian ada pemilik rumah sama istri masnya ini. Yang kejadian itu
pemilik rumah, anaknya juga, anaknya 3. Yang satu lagi kerja, yang suaminya lagi di luar rumah. Berarti total ada berapa korban, Bang? 5 orang. Yang satu itu tetangga lagi habis beli gorengan, mungkin dia lewat, tolong bantuin, dia kena juga luka bakar. Kini kelima korban luka bakar masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Warga di Kampung Sempan, Kecamatan Damai, Kutai Barat, Kalimantan Timur berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga setelah melihat kobaran api membakar rumah mereka. Jauhnya lokasi kebakaran jauh dari pusat kota membuat warga tidak bisa berbuat banyak, lantaran hanya bisa menunggu mobil pemadam datang. Petugas pemadam mengaku kesulitan menjangkau lokasi karena sulitnya akses jalan. Bahkan, salah satu unit pemadam kebakaran terperosok di jembatan kayu. Akibatnya 16 rumah dan 9 usaha sarang burung walet terbakar. Untuk yang terbakar, informasi dari staf kampung tadi bahwa ada 16 rumah, 8 gedung walet, dan perkiraan ada 28 kakak yang terdampak musibah kebakaran. Pak, dalam pemadaman di sini ada kendala nggak, Pak? Kendala adalah jalan, karena akses jalan menuju ke kampung ini kan tidak ada jalan yang representatif, harus melewati jalan holing. Akibat peristiwa ini, 28 kepala keluarga dan 96 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Keluarga remaja korban penganiayaan histeris dan jatuh pingsan saat polisi membongkar makam korban. Korban diduga dianiaya oknum polisi usai menonton balap lari di Asahan, Sumatera Utara. Keluarga korban dugaan penganiayaan Pandu Siregar histeris dan jatuh pingsan saat petugas Polres Asahan, Sumatera Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban. Ekshumasi dilakukan di makam korban tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Simalungun. Petugas forensik kemudian akan memeriksa jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, polisi memastikan akan bertindak adil dan transparan terhadap hasil ekshumasi. Ini kita sudah melaksanakan kegiatan ekshumasi, melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Pandu. Tujuan kita adalah membuat terang bagaimana kasus ini, apa penyebab kematiannya. Saat ini masih berproses. Dokter forensik saat ini masih melakukan otopsi di lokasi tempat kuburan. Mohon doanya semoga hasilnya segera bisa kita rilis. Kita pastikan apa penyebab kematiannya berdasarkan ilmu program forensik yang sudah dilakukan pada saat ini. Sebelumnya, Pandu Brata Siregar, remaja berusia 18 tahun, meninggal dunia setelah diduga dianiaya oknum polisi. Korban disebut menerima kekerasan usai menonton ajang balap lari. Menurut kerabat korban, oknum polisi menendang korban sebanyak 2 kali setelah polisi membubarkan paksa lomba lari tersebut. Korban terluka di bagian kepala, wajah, dan organ lambung. Keluarga korban menilai ada kejanggalan pada kematian korban dan meminta kasus ini diusut tuntas. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Terpergok mencuri motor seorang pria babak belur dihajar warga di parkir Rusun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Kembali di Ainus Pagi, pemirsa, terpergok mencuri motor seorang pria babak belur dihajar warga di parkir Rusun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu di Makassar, emak-emak nyaris di massa saat hendak mencopet dompet pengunjung pasar. Ratusan warga langsung melayangkan boga mentah ke arah pelaku curanmor, Ronald, di Rusun Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang sudah berkerumun nampak emosi saat pelaku hendak dibawa ke kantor polisi yang sempat diamankan di pos keamanan. Sebelumnya aksi pelaku digagalkan warga yang memergokinya setelah alarm sepeda motor korban berbunyi. Pelaku sempat kabur hingga tertangkap warga. Hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti sejumlah kunci letter T dan anak kunci lain dari dalam tas pelaku. Jadi sebelahnya ada orang, dia mencongkel, alarmnya bunyi, dia teriakin, dia kabur, dilempar kunci T-nya. Tapi di sini memang sering terjadi curanmor. Makanya warga sangat emosi, Bu. Sampai sebegini marahnya karena ada lebih dari 10. Pernah satu hari itu 3 motor hilang. Oh gitu. Dalam satu hari. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku diamankan ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. PA, wanita 41 tahun ini menjadi bulan-bulanan pengunjung pasar sentral Makassar setelah diduga melakukan aksi pencopetan dompet milik salah satu pengunjung. Namun aksinya keburu dipergoki korban dan pengunjung lainnya. Beruntung pelaku berhasil diamankan petugas keamanan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Wajo. Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah melakukan aksi serupa di pasar sentral Makassar dengan mengambil dompet milik pengunjung berisi uang tunai Rp2.700.000. Uang hasil curian telah digunakan membeli emas dan barang untuk hadiah Idul Fitri kepada anaknya. Pemeriksaan terhadap tersangka yang berinisial PA, namun untuk barang bukti sudah ada kami sita berupa uang yang Rp2.700.000, namun sudah dibelikan pakaian untuk anaknya dan berupa emas untuk persiapan Lebaran. Kini pelaku mendekam di sel Mapolsek Wajo dan terancam tidak bisa merayakan Lebaran bersama keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Lea Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, hindari amukan massa usai gagal beraksi seorang penjamret di Surabaya, Jawa Timur nekat melompat ke sungai berarus deras hingga tewas tenggelam. Seorang penjamret babak belur usai diamuk massa di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Sementara pelaku lainnya tewas tenggelam lantaran nekat melompat ke sungai berarus deras demi menghindari amukan massa. Jasad korban dievakuasi petugas damkar yang dikerahkan ke lokasi. Keduanya gagal beraksi lantaran korban berteriak hingga membuat massa mengejar pelaku. Pelaku yang terluka parah telah dievakuasi polisi ke Mapolsek Bubutan. Atau loncat ini. Loncat. Satunya loncat ke sungai, Pak ya? Iya. Satunya ditangkap warga. Iya. Itu copet apa, Pak? Katanya, Pak. Copet katanya. Copet ya. Kedua pelaku diduga spesialis jambret yang kerap beraksi saat korbannya lengah di tempat umum. Warga berharap polisi rutin patroli di lokasi rawan kriminalitas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Salfai, iNews melaporkan. Sebuah bus yang membawa penumpang mudik ke Makassar terbakar di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutaza undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Sebuah bus pemudik terbakar di Jalan Poros Pangkep, Makassar, Kampung Mangalekana, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Angin kencang membuat si jago merah dengan cepat membakar habis bus beserta isinya. 2 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api padam 30 menit kemudian. 4 penumpang, 2 kru dan seorang sopir selamat dari kebakaran. Polisi datang melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Bus yang berangkat dari Mangkutanah, Kabupaten Luwu Timur menuju kota Makassar ini diduga mengalami korsleting listrik pada bagian mesin hingga mengalami kebakaran. Untuk dugaan kebakaran tersebut, menurut supir,
sepertinya ada korsleting di sekitar mesin yang mungkin menimbulkan percikan api sehingga mengakibatkan kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sahrudin, Ainis melaporkan. Kasih keluarga 5 menit. Nekat mencabuli 3 anak perempuan di bawah umur, seorang pria diamankan Babin Kamtibmas di dalam pos keamanan warga Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Salah seorang korban diketahui merupakan anak tiri pelaku. Warga yang geram menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku yang telah beristri mencabuli ketiga korbannya yang berusia 11 hingga 13 tahun ini dengan mengiming-imingi akan dibelikan telepon selular. Ini mau beliin handphone, kasih uang jajan, gitu loh bang. Nah, korbannya pun ada 3, gitu kan. Ternyata si pelaku ini diam-diam nih, ya ngajak si korban buat ngelakuin hal-hal yang nggak setonoh dah. Ya benar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya, pelaku digelandang ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan.